Masa penahanan Kota selesai, kasus sengketa lahan belum terbukti bagi Gunawan mantan pereli 90-an, ada yang berbeda pada persidangan Gunawan Muhammad alias Yayang, mantan perali nasional era 90-an. Gunawan yang selama ini menjadi terdakwa atas dugaan kasus pemalsuan surat tanah yang berlokasi di Pramuka Ujung, hari ini dirinya duduk di persidangan tanpa terdakwa lain, yaitu saat Fadil Sadi dan Ropina Siahaan. Diketahui sebelumnya Gunawan ditahan dalam tahanan kota, masing-masing. Oleh 1. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024. 2. Penuntut perpanjangan oleh Ketua PN, Pasal 25, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024. 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024. 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya, gelang detektor tahanan kota yang selama ini disematkan di kaki kiri Gunawan telah dilepas JPU, pada Kamis, 24 Oktober 2024, lalu di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, usai sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yusuf Pranowo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2024. Sulasmin Penasehat Hukum, PH, Gunawan, memberi keterangan kepada wartawan newsviralkata.com. Sulasmin mengatakan surat penetapan berakhirnya masa tahanan kota telah keluar dan ditandatangani. Oleh Hakim Ketua, melalui surat penetapan ini, JPU harus melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, bahwa masa penahanan kota atas nama klien kami Gunawan Muhammad telah selesai, katanya. Kita juga akan meng-cross-check mengenai penetapan penahanan dari jaksa atau hakim, untuk melengkapi berkas administrasi, imbuhnya. Sementara Gunawan yang terlihat berseri di wajahnya mengatakan, memohon dukungan atas perkara yang dihadapi agar segera selesai atas dakwaan selama ini, bismillah ya. Mohon bantu doa biar semuanya lancar ya, tuturnya. Sementara waktu sampai Kamis karena persiapan belum matang, tapi insya Allah enggak memang karena kemarin majelis hakimnya minta hari ini hanya satu saksi. Oh, itu majelis hakim meminta. Iya. Kalau tadinya dia bisa kita kasih kasih kita dua saksi, dari pihak kami akan lakukan saksi dua, karena hakim pada minggu kemarin, Kamis kemarin hanya menyampaikan bahwa tolong agar saksinya cukup satu, kita hadirkan satu. Terus terang ya, kami agak sedikit kecewa juga ya dengan pelepasan itu, karena memang ada batas waktunya. Itu kan tadinya kan merupakan wewenang dari Kejaksaan Negeri, ya. Tapi ketika berakhir wewenang dari Kejari Jakarta Pusat, seharusnya itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri, dan itu kami sudah sampaikan dalam persidangan untuk dilepaskan. Jadi seharusnya pada saat itu sudah dilepaskan, tapi ini masih memerlukan cukup agak lama juga untuk bisa dilepaskan. Walaupun akhirnya sekarang kondisi para terdakwa sudah dilepas dari gelang sensor kaki. Pengadilan kan per 14 Oktober. Cuman saya hitung-hitung kan, tapi dasarnya saya juga hanya ngitung berdasar ketentuan itu, seharusnya habis tahanan itu tanggal 21 Oktober. Nah, cuman dilepas tanggal 24 Oktober, kan melebihi. Ya, untuk meyakinkan data itu, maka penetapan penahanan itu harus punya. Ya, terdakwa ini baru punya satu kan. Jadi kita belum bisa menghitung secara valid. Karena itu haknya
terdakwa nanti harus minta surat-surat penahanan baik dari kejaksaan maupun pengadilan untuk menghitung apakah penahanan tersebut sesuai dengan hukum acara atau tidak. Kalau memang melebihi berarti melanggar hukum acara, ya ini harus bebas secara hukum. Pendapat Pak LSM gimana Pak? Ya, memang seperti itu hukum acara yang disampaikan oleh Pak Pengacara. Memang semuanya itu harus konkret terkait dengan masa penahanan, masa penuntutan sampai dengan terakhir perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jadi oleh sebab itu maka harus dihitung dulu supaya nanti benar-benar ini konkret. Apabila ini sudah melebihi dari masa penahanan ternyata tidak dikeluarkan penahanan berarti lepas bebas dituntut hukum itu intinya. Kan begitu Pak? Ya, menyalahi hukum acara. Karena ini berdasarkan hukum acara bukan katanya hakim bukan lagi karena sudah diatur dalam SOP. Iya. Menurut dengan Pak Gunawan sendiri seperti apa Bang? Sampai langkah-langkah seperti ini anggaplah Abang sudah tidak bersalah. Ini kan proses surat menyurat aja. Seperti apa Bang tentang tanggapan Abang sampai detik ini Abang dengan pelepasan detektor sampai persidangan yang masih belum dilaksanakan? Ya kembali seperti penasihat hukum tadi sampaikan, kita tinggal nunggu kepastian aja angka pastinya, tanggal-tanggal masa tahanannya. Kalau pasti ya seharusnya memang ya lepas harusnya demi hukum dari segala tuntutan. Semoga ya saya harap sesuai lah dengan apa yang kita temuan ini dari pengadilan kemarin. Iya, kalau berdasarkan penetapan angka-angka penetapan pengadilan ini memang kalau saya hitung ya habis masa berlaku penahanan itu tanggal 21 Oktober kan gitu. Cuman kok dilepas tanggal 24 Oktober. Nah, ini kalau menurut angka ini ya, makanya untuk meyakinkan benar enggaknya tanggal-tanggal ini kita harus minta dulu cross check dulu mengenai penetapan penahanan atau penahanan yang dari jaksa atau hakim. Nah ini terdakwa kan belum punya, baru satu penahanan dari jaksa aja 20 hari, selebihnya nggak punya. Nah angka-angka ini dasarnya mana kan harus kita ini cross check dulu dengan surat-surat penahanan. Kira-kira begitu. Oke, bismillah, bantu doa semuanya. Terima kasih. Oke. Saudara yang terdakwa, saudara apa namanya tadi? Saudara Gunawan. Saya sedang memastikan juga terkait dengan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Tinggi. Dari Pengadilan Tinggi, apakah Pengadilan Tinggi ada mengeluarkan surat perpanjangan penahanan atau tidak? Nah, kemudian apabila dari Pengadilan Tinggi tidak mengeluarkan perpanjangan penahanan, maka sudah dapat dipastikan terkait dengan status terdakwa, maka lepas atas tuntutan hukum. Itu intinya sebenarnya. Nah, jadi di luar daripada angka-angka tadi ya, di luar daripada angka-angka tadi, masa penahanan jaksa, masa penahanan perpanjangan oleh majelis hakim, kemudian diperpanjang lagi oleh ketua pengadilan, itu semuanya sudah terukur karena sudah ada hitungan-hitungan sesuai dengan hukum acara. Tapi kami dalam hal fungsi kontrol ini juga kami ingin memastikan kepada ketua pengadilan tinggi, apakah perpanjangan penahanan ini ada dilakukan nggak di tingkat pengadilan tinggi. Kalau nggak ada, maka clear masalah ini sesuai dengan hukum acara seperti yang disampaikan oleh pengacara beliau tadi. Saya hanya ingin menambahkan saja karena konkretnya itu nanti di pengadilan tinggi. Kita dalam minggu ini akan kita minta supaya pengadilan tinggi mengeluarkan surat itu berupa surat bahwa saudara kita ini dia tidak dilakukan perpanjangan penahanan sesuai dengan hukum acara supaya clear masalah. Saya rasa demikian.